dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum kita memulai materi yang kedua, pelibatan orang tua di sekolah, maka sebaiknya terdahulu kita berdoa seraya perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam gerakan aktivitas kita sehari bisa berjalan sebagaimana dengan kehendak Allah. Doa dimulai. Terima kasih kepada anak sekalian yang berada di rumah. Walaupun kegiatan ini tidak berjalan secara tatap muka yang kita lakukan secara daring ini, namun jangan mengulangi kegiatan ini tidak berjalan sebagaimana yang kita kehendaki. Anak sekalian berbahagia, bukan kita di sini tidak menjalankan secara termasuk tadi karena situasi dan kondisi yang membuat kita tidak bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Ini karena dunia atau negara kita sedang mengalami COVID-19 atau COVID-19. Ada beberapa hal yang saya ingin ingatkan kembali mengenai protokol COVID dan saudara sekalian dalam melaksanakan aktivitas di luar. Anda tidak sesuai dengan prosedur atau protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang pertama, sekarang harus jaga jarak ketika Anda berdekatan dengan teman. Kemudian ketika Anda sudah melakukan aktivitas, maka cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian ketika Anda berpergian keluar, maka Anda sekalian harus memakai masker. Ini yang saya ingin ingatkan kepada sekalian supaya sekalian dalam aktivitas ini dalam kondisi yang COVID sekarang ini, maka Anda harus menunjukkan suatu kegiatan sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan sekalian, mari kita melihat slide yang ada di atas yang mengenai pelibatan orang tua yang ada di sekolah. Pada gambar ini adalah 4 gambar tiga ini, yaitu keluarga, masyarakat, satu pendidikan dan peserta didik. Namun sebelumnya saya akan meluruskan kembali bahwa dalam pendidikan itu ada 3 cara kita memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama, kita bisa memperoleh pengetahuan dari lingkungan keluarga yang biasa kita kenal dengan pendidikan informal. Saya kembali bahwa pada pendidikan ada 3 pengetahuan. Yang pertama itu pendidikan informal yang mana yang kita dapatkan dari lingkungan keluarga. Kemudian pendidikan non formal yang mana kita bisa peroleh di lingkungan masyarakat kita, seperti adanya suatu pelatihan atau kursus-kursus di situ kita bisa peroleh. Kemudian pendidikan yang kita peroleh dalam dunia sekolah yang biasa dikenal dengan pendidikan formal. Ketiga pendidikan ini kita bisa lihat berdasarkan undang-undang pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, pemerintah dan masyarakat. Ini adalah suatu kegiatan yang harus selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Harus kita berbahagia bahwa dalam ketiga dimensi ini itu harus saling berhubungan antara keluarga dan urus masyarakat ini, kemudian juga masyarakat dengan sekolah dengan keluarga. Ini harus saling kita terkaitkan karena tujuan kita bagaimana meningkatkan peserta didik itu sehingga dia mempunyai suatu pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang bisa
dia pakai untuk ketika dia setelah tamat, maka dia bisa pakai untuk bekerja sesuai dengan di mana yang dia inginkan. Harus diketahui bahwa bagaimana kehidupan orang tua tadi di sini dalam dalam sekolah ada beberapa hal yang Anda harus perhatikan supaya orang tua juga bisa Anda untuk bisa melihat bagaimana aktivitas antara sekolah dengan orang tua. Contoh bagaimana orang tua itu bisa berkelas aktif dengan guru dan staf yang ada di sekolah. Kenapa? Karena bisa terjadi anak-anak yang ada di sekolah itu dia malas ataupun dia melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan aturan atau tertib yang ada di sekolah. Oleh itu perlu ada komunikasi aktif yang antar guru dan orang tua yang ada di sekolah. Atau supaya orang tua juga harus senantiasa juga atau sering datang sekolah untuk menonton dan beranak. Jangan semua aktivitas kegiatan itu kita di sekolah kita serahkan sepenuhnya kepada sekolah, karena tidak kita tahu tadi bahwa bagaimana terjadi sinergitas antara orang tua dengan sekolah dan masyarakat itu sendiri. Ini yang perlu kita pikirkan. Bukan lagi pada saat ini bahwa bagaimana keluarga dengan masyarakat. Ya, kita tahu bahwa di dalam masyarakat itu itu ada beberapa bagian-bagian daripada ayam apa yang ada di sini ada contoh. Sini keluarga yang lingkungan di mana masyarakat itu bagaimana keluarga itu berada, baik di instansi yang ada di pemerintahan atau di instansi yang ada di swasta. Ya. Kemudian kenapa kita harus bermitra? Karena kita tahu bahwa kalau kita di SMK 3 ketika kita ingin mengirim siswa kita untuk praktik di industri, biasanya kita tanya-tanya kepada anak sekalian siapa tahu ada anak punya akses atau misalnya orang tua yang punya kenangan di industri, ya, sehingga ketika kita dari sebuah satu pendidikan ingin mengirim anak ke industri itu, maka biasanya kalau ada orang tua itu coba prosesnya. Nah, ini yang kita sehingga kita bisa menjalin kerjasama antara orang tua dan mitra-mitra yang ada di industri atau ada di instansi pemerintah. Tujuannya apa ini? Supaya anak-anak kita ketika dia sudah ke industri, ya, sehingga dia bisa meningkatkan dia punya kompetensi dan dia punya skill supaya dia bisa menggunakan ketika nanti dia terjadi secara langsung di masyarakat ketika dia mencari pekerjaan. Kemudian antara sekolah dengan keluarga juga bisa berkata tadi bahwa kita senantiasa harus menjadi komunikasi yang sempurna, tidak boleh ada putus, karena kita harus tahu bahwa kalau tidak ada suatu putus yang pada kali ketiga kali ini, maka mungkin apa yang kita informasikan tidak nyampe kepada orang tua. Oleh itu saya katakan tadi bagaimana orang tua itu bisa menjalin komunikasi dengan pihak dari sekolah, khususnya kalau pada wali kelasnya atau kepada BP, karena disitulah kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan anak yang ada di sekolah. Demikian juga dari pihak sekolah bagaimana berpihak keluarga kali ini, sehingga kadang-kadang dari pihak sekolah itu ada namanya kunjungan rumah. Kenapa untuk mengetahui bagaimana karena anak itu di rumah? Karena misalnya tentu bisa ada anak yang malas tidak pernah ke sekolah, maka kami dari petugas PP ini senantiasa untuk datang mengunjungi rumah apa penyebab sehingga anak ini tidak datang ke sekolah. Hanya tadi ketiga unsur tadi ini bagaimana dia seperti itu dijelaskan antara keluarga, masyarakat dan satu pendidikan, sehingga ini merupakan suatu kesatuan yang tidak boleh dijelaskan demi untuk kemajuan anak kita.
Kemudian selanjutnya lagi kepada manfaat kepada orang tua dalam pendidikan anak. Di sini ada beberapa hal yang ingin kita perhatikan bagaimana manfaat ketika orang tua terhadap anak. Yang pertama, meningkatkan kehadiran anak. Di orang tua di sini dia harus betul-betul memperhatikan sejak mulai bangun pagi, ya, kita ingatkan supaya anaknya cepat bangun. Ya, kalau dia mungkin pada malam hari dia kebegadang, perlu diingatkan. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah bagaimana keadaan anak ketika dia mau pergi ke sekolah. Nah, di sini orang tua senantiasa harus mengingatkan supaya anaknya itu senantiasa dia orang pergi ke sekolah tidak pernah lupa. Nah, untuk mengetahui supaya anak itu apakah dia rajin atau tidak, seperti tadi pada tadi bicara bahwa sementara belum mengetahui anak kita ya, sehingga dia sering berhubungan dengan orang tuanya, sering berhubungan dengan guru BP atau orang tua sering datang sekolah kemudian ke sekolahnya, dapat betul-betul bagaimana anaknya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan terhadap diri anak. Ya, di sini orang tua harus memberikan kepada itu, karena dalam dunia pendidikan ada yang dikenal dengan teori Handayani. Artinya bagaimana kita lepas anak itu, tetapi kita harus ikuti dari belakang, jangan sampai anak itu kehilangan arah. Di sinilah perlu kita tanamkan kepada anak-anak, kepada anak itu sekalian. Karena kalau kita ingat, ya, kalau kita ikat anak dengan kepercayaan, insya Allah dia akan berjalan sesuai dengan aturan hukum atau aturan agama. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan perilaku positif kepada anak. Jadi kadang-kala ada keinginan anak tidak sedikit dari keinginan orang tua. Ya, padahal di sini kita harus mendukung kepada anak itu, supaya anak itu bisa menjalankan sesuai keinginannya. Asalkan apa yang anak lakukan itu sudah berjalan sesuai dengan aturan agama, aturan. Apabila anaknya ini dia pulang terlambat atau ya, caranya sih bagaimana berkomunikasi selanjutnya, kita harus melihat waktu-waktu yang betul-betul santai atau betul ketika kita ingin berkomunikasi kepada anak yang baik. Biasanya saya itu kalau saya ada sesuatu yang dia ingin sampaikan kita, kadang-kadang waktu makan bersama ada satu ada satu kata-kata atau betul-betul yang dia sampaikan kepada anak sendiri. Yang sampai anak baru datang, tiba-tiba kita tahu apa masalah, tiba-tiba kita marah. Nah, di sini hanya kita harus tahu namanya kapan kita harus betul-betul menyampaikan apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedelapan, menciptakan kepercayaan diri kepada meningkatkan kepercayaan diri orang tua. Nah, di sini maksudnya pada meningkatkan kepercayaan diri pada orang tua sendiri, bahwa kita sebagai seorang anak, apabila kita sudah diberikan suatu kepercayaan kepada orang tua kita, maka kepercayaan itu tanamkan kepada orang tua Anda supaya Anda betul-betul dipercaya. Kenapa? Apabila kita sudah melakukan suatu kesalahan yang bisa membuat kita terpercaya orang tua itu menganggap kita, ya, artinya kepercayaan itu kepada kita sudah gugur. Kenapa? Karena kita pernah melanggar kepercayaan yang telah diberikan kepada orang tua kita. Di sini anak-anak sekalian kita harus mengingat, ketika Anda diberi suatu amanah kepada orang tua Anda, maka Anda betul harus melaksanakan amanah itu supaya Anda dipercaya orang tua. Di sini salah satu cara untuk menanamkan kepercayaan diri kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kesembilan yaitu meningkatkan keikhlasan orang tua terhadap sekolah, meningkatkan keikhlasan kepada orang tua terhadap sekolah. Maksudnya di sini bahwa orang tua di sini katakan tadi dia harus memberikan suatu kepercayaan
kemudian perlu kepada sekolah bagaimana dia melihat penggunaannya oleh sekolah sendiri. Tentu saja orang tua senantiasa melihat bagaimana perkembangan di sekolah, sehingga dia kemudian itu bagaimana harus menjadi kerjasama dengan gurunya, ataupun yang orang tua bisa memberi masukan-masukan atau hal-hal bantuan yang bisa membuat sekolah itu semakin maju. Kemudian kalau maju ini, maka kami juga sekolah betul-betul melaksanakan apa yang diinginkan oleh orang tua, sehingga orang tua itu merasa puas terhadap pelajaran yang kita berikan kepada anak-anak mereka. Kemudian yang 10, meningkatkan semangat kerja guru dan meningkatkan semangat kerja guru. Nah, kalau seumpama terjadi suatu sinergitas antara orang tua dengan sekolah, katakan tadi ini kalau ada anak yang bermasalah, ya, kalau orang tua juga sambut dengan bagus, ya, atau misalnya tadi telepon dia juga terangkat. Ini kadang-kadang kalau ada telepon dari orang tua, kadang-kadang biasa telepon yang tidak tujuh sedang tidak aktif. Nah, ini yang biasa guru itu kurang semangat. Nah, di sini tadi ya bagaimana orang tua itu ketika guru dengan pihak guru betul-betul dia harus menjalin kerjasama dengan baik supaya antara guru dan sekolah itu dia bersemangat memperhatikan bagaimana anak didik itu. Kemudian mendukung iklim sekolah yang lebih baik. Ya, di sini perlu orang tua mendukung sekolah, karena kita tahu bahwa sekarang ini dengan dosis yang terpaku pada aktivitas sekolah. Padahal di sini banyak sekolah itu ada hal-hal yang bisa diperlukan itu dibantu. Kadang-kadang kita hanya ada beberapa bos sehingga aktivitas kegiatan ini terbatas. Padahal kalau kita lihat pada beberapa tahun lalu karena adanya aktivitas yang dilakukan oleh sekolah, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang sekolah bisa laksanakan. Nah, di sini sebenarnya perlu ada dukungan kepada orang tua sehingga bisa terjadi iklim sekolah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, sebelum kemudian sekolah secara keseluruhan, ya, di sini perlu ada kerjasama antara pihak pemerintah, pihak keluarga dan pihak sekolah, sehingga apa yang kita harapkan bisa menjadi kerjasama, sehingga apa yang kita ciptakan demi kemudian anak didik kita itu sendiri, maka perlu kita menjadikan untuk memberikan kesuksesan kepada anak kita sendiri. Kemudian terakhir, saya akan memberikan suatu pembiasaan yang perlu dilakukan oleh anak didik itu sendiri supaya dalam menjadi atau mengikuti aktivitas yang ada di rumah, di masyarakat ataupun di sekolah, ini senantiasa dia bisa sebagai baratnya sebagai pilar atau sebagai pelindung dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seluruh aktivitas yang ada baik di sekolah ataupun di rumah. Yang pertama yaitu beribadah sesuai dengan agamanya. Nah, disini kita sebagai orang tua perlunya berikan respon kepada anak ini bahwa mereka senantiasa melaksanakan agamanya, baik itu agama Islam, Kristen ataupun Hindu. Sehingga kalau ada anak yang tidak pergi mengaji atau anak tidak salat, maka orang tua senantiasa mengingatkan anak-anaknya supaya mereka bisa menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Kemudian orang sebelum anak ke sekolah, maka orang tua perlu membiasakan kepada anak-anak itu untuk sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Karena kita tahu bahwa anak itu mulai belajar dari 7:15 sampai dengan 3:40 pada salah. Nah, di sini kalau sekolah tidak sarapan pagi, kasihan anaknya. Nah, di sini perlu orang tua yang bisa ini yang saya bisa sampaikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.